Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siti Ranifah. Di video kali ini aku bakal ngejelasin materi belajar mengenai switch. Nah, simak terus ya videonya. Oke teman-teman, yang pertama itu aku bakal ngejelasin tentang ARP table. Apa sih ARP table itu? Jadi ARP table itu adalah singkatan dari Address Resolution Protocol, yang artinya ARP table ini berfungsi untuk mencarikan alamat dari sebuah PC. Jadi untuk kalau kayak kita tuh bahasanya tuh kayak untuk mengarahkan ketika ada pesan dari switch atau dari router atau dari PC lainnya ke PC yang akan dituju. Nah, ARP table itu tuh gunanya untuk mengantarkan gitu. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara kinerja ARP table, kita siapkan dulu 2 buah PC. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel. Nah, setelah itu kita kasih IP ya. Aku di PC 1 aku kasih IP 192.168.1.1 dan di PC kedua aku kasih IP 192.168.1.2. Setelah itu kita konfigurasi dulu ya teman-teman. Tahu kan caranya? Jadi tinggal ke desktop, langsung ke IP configuration, kita masukin IP dengan subnet max-nya, langsung pencet enter. Nah, langsung muncul subnet max-nya 255.255.255.0. Lanjut ke PC kedua juga sama caranya, masukin IP lalu subnet max dan udah kita X aja. Nah, udah kayak gitu. Kita bisa mengamati bagaimana ARP table ini bekerja dengan cara kita kan ini di bawah tuh ada simulation dan real time. Nah, kita pindahin dulu yang tadinya dari real time ke simulation. Udah kayak gitu, kalau dirasa kecil gitu nggak kelihatan bacaan-bacaannya, nah kita kayak aku ya digeserin gitu, bisa dilebarin. Udah kayak gitu kita pencet yang gambar pesan di atas, lalu kita sambungkan dari PC 1 ke PC 3. Maaf teman-teman, maksud aku tuh dari PC 1 ke PC 2 ya. Nah, udah kayak gitu bakalan ada muncul di sini ada yang tanda hijau, terus ada tulisan ARP. ARP ini tuh tandanya kita tuh PC 1 ini tuh belum kenalan atau belum tahu IP dari PC 2. Jadi kita tuh belum berkenalan, belum ada interaksi lah istilahnya mah. Udah kayak gitu, coba kita klik dulu ya ARP-nya. Nah, di sini malah kayak ada tulisan FFFF-nya aja karena belum tahu apa sih maksud pesan itu tuh, terus belum tahu alamat dari IP 2-nya. Nah, gimana untuk saling kenal atau saling tahu dengan cara kita X dulu lalu kita masuk ke PC 1. Setelah itu masuk ke menu command pen. Lalu di sini masukkan IP config spasi //all. Nah, di sini ada bacaan kayak ada huruf gitu. Nah, yang aku biruin itu adalah physical address dari PC 1. Nah, yang itu ya teman-teman. Nah, kita X aja udah kayak gini. Kita lanjut lagi ke video ARP-nya. Ada pencet di sini ini aku buletin ya teman-teman. Setelah itu kita pencet lagi, terus nanti balik lagi suratnya ke PC 1, langsung balik lagi ke PC 2. Nah, setelah itu kalau udah balik lagi ke PC 1, nah bakal ada tulisannya tuh berubah jadi ICMP. Nah, itu tuh berarti tandanya PC 1 dan PC 2 itu udah berhasil berkomunikasi atau udah udah terhubung satu sama lain. Nah, ciri kalau misalkan udah berhasilnya itu di bawahnya juga ada tulisan successful. Setelah itu cara ngeceknya kita tinggal masuk ke command pen. Setelah itu kita ketik ARP spasi min A. Jadi di situ ada kayak gitu ya. Terus enter. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini ada kayak hasil jejak atau bekas jejak dari IP PC kedua. Jadi di situ ada tulisannya, ada IP-nya. Berapa tadi? 192.168.1.2. Nah, di sini ada hasilnya. Begitupun dengan PC 2. Kita cek.
langsung ke command pen. Setelah itu kita masukkan ARP-A. Nah, bakalan ada juga ya teman-teman cara ngehapusnya, atau misalkan kita pengen ngulang lagi nih dari awal supaya, karena mungkin ada kesalahan atau apa, nah kita tinggal di delete aja. Cara delete-nya gimana? Cara delete-nya ya tinggal kita masuk enter dulu, udah gitu masukin ARP spasi min D. D itu artinya delete. Nah udah kayak gitu kita enter, udah gak akan ada. Nah kita kalau misalkan gak percaya, kita coba cek lagi ARP min A. Nah udah gak ada ya teman-teman, udah gak ada hasilnya. Berarti tandanya kita udah, PC tersebut udah kembali ke setelan awal, yaitu gak menerima pesan dari siapapun. Nah itu gambaran dari ARP table kalau 2 PC ya teman-teman. Kalau lebih gimana sih, kalau pakai switch gimana? Nah kita bahas di video selanjutnya. Nah oke teman-teman, biar gak ribet kita tinggal tambahin aja switch sama 1 PC ya. Setelah itu kita hapus dulu kabelnya dengan cara di sini kan ada tanda seperti X gitu nih teman-teman di sebelah kiri. Kita klik lalu kita hapus kabelnya. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel lagi dari PC ke switch. Kalau udah kita tinggal konfigurasiin aja yang PC ketiga. Berarti 192.168.1.3. Nah, udah kayak gitu udah terhubung semua ya teman-teman. Kita bisa coba lagi di simulation. Kita masuk dulu ke simulation. Setelah itu kita klik pesan, lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman. Jadi si pesan ini tuh awalnya ke switch dulu. Dari switch nanti itu nyebar ke semua PC. Ke 2 PC ini, ke PC 2 dan ke PC 3. Nah, kalau misalkan di PC 3 nih kelihatan teman-teman ada tanda silang-silang. Nah, berarti PC 3 ini bukan PC yang dituju. Nah, kalau misalkan PC yang ditujunya itu kan PC 2, jadi makanya PC 3 tuh kayak nolak loh teman-teman, kayak bukan ke aku gitu. Jadi makanya PC 3 ini tuh nolak untuk menerima pesan karena yang ditujunya itu hanya PC 2 saja. Setelah itu kalau udah PC 2 ini pesannya itu bakal balik lagi ke switch, setelah itu ke PC 1 lagi. Nah, terus aja bakalan terus bolak-balik kayak gitu sampai nanti akhirnya di sini tuh ada bacaan ICMP yang artinya bahwa mereka itu udah saling terkoneksi satu sama lain. Nah, kalau udah successful, di bawahnya ada lagi kan bacaan successful, berarti PC 1 itu berhasil ngirim pesan ke PC 2. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kayak tadi ya teman-teman, kita ke command pen lalu ketik ARP min A. Nah, di sini lihat teman-teman, di sini udah ada ya ketemu. Ternyata benar kalau PC 1 ini udah punya udah terkoneksi dengan PC 2, udah pernah mengirim pesan atau sebagainya. Nah, sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, caranya kayak tadi sama. Pertama kita delete dulu teman-teman. Delete dulu biar mudah teman-teman dalam memahami. Kalau udah delete, kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, sama kayak tadi. Jadi dari PC 1 tuh ke switch, lalu ke switch tuh nyebar lagi ke dua PC ini. Nah, sekarang giliran yang PC 2-nya yang nolak karena tujuan dari PC 1 ini adalah ke PC 3. Setelah itu PC 3 juga kayak balik lagi ke switch, udah dari switch ke PC 1 lagi, dari PC 1. Kalau pokoknya teman-teman, tanda sebelum mereka terkoneksi itu tandanya ARP. Tandanya mereka belum saling terkoneksi. Kalau udah saling terkoneksi itu bakalan ada muncul kata ICMP. Dan di sini bakalan ada tertulis successful. Nah, kalau udah dicek ke command pen, nah di sini bisa kelihatan teman-teman kalau PC 1 ini pernah terkoneksi dengan PC 2 dan juga pernah terkoneksi dengan PC 3. Nah, udah kayak gitu kita hapus lagi aja, atau mau dibiarin juga gak apa-apa, tapi mending kita hapus lagi aja ya biar gak bingung. Kita ARP min D, setelah itu enter. Nah, udah gak ada lagi. Begitupun PC 2 juga sama ya teman-teman. PC 2 juga kalau kita cek ternyata udah terkoneksi dengan PC 1. Nah, udah kayak gitu kita cek lagi ke PC 3. PC 3 juga pernah terkoneksi dengan PC 1. Jadi gitu teman-teman. ARP table ini tuh nggak rumit. Jadi kita tuh hanya mengamati bagaimana pesannya itu terkirim.
Jadi yang awalnya ARP itu bisa dibilang kayak kita belum kenal lah. ARP itu tanda belum kenal. Setelah itu kita ke AICMP yang tadi artinya udah in progress, itu kayak oh kita udah pendekatan. Setelah itu nanti bakalan, kalau di bawahnya udah successful, ada tanda bacaan successful, berarti tandanya udah terkoneksi satu sama lain. Kayak gitu teman-teman. Nah, di video ketiga ini aku bakal ngasih tahu tentang broadcast domain. Sebenarnya yang tadi kita udah praktekin itu udah ada broadcast, ada proses broadcast domainnya teman-teman. Nah, jadi gini nih loh. Kita mulai dari awal aja ya teman-teman, karena tadi udah aku hapus juga tentang ARP dan lain-lainnya, maka semuanya udah kembali seperti setelan awal. Nah, kita coba lagi dari pesan 1, PC 1 ke PC 3. Kan dari PC 1 ini ke switch. Nah, dari switch ini menyebar ke dua PC atau PC lain yang terkoneksi dengan switch. Nah, itulah yang dinamain podcast domain. Jadi podcast domain itu ya menghubungkan pesan ini tuh ke semua PC. Jadi PC mana sih yang sebenarnya terkoneksi atau yang jadi tujuan dari PC 1 ini gitu. Jadi menyebarnya itu, yang disebarkannya itu disebutnya broadcast domain. Tugas dari broadcast domain untuk menyebarkan pesan dari PC 1 ke PC yang akan dituju atau ke semua PC dulu, tapi PC yang lain juga kalau misalkan bukan dia yang dituju bakalan nolak gitu. Walaupun di sininya si broadcast domain ini menyebarkan ke seluruh PC yang terkoneksi dengan switch, tapi secara otomatis switch PC yang bukan jadi tujuannya atau bukan nggak sesuai alamat IP-nya pasti otomatis akan tertolak. Setelah itu, nah di sini pesan dari PC 3 itu bakal balik lagi ke switch. Udah kayak gitu, kalau udah terbalas dari PC 3-nya udah ngebales ke switch, udah dari switch kita di sini balik lagi ke PC 1. Terus kalau misalkan kan masih ada ARP. ARP itu tuh tandanya kan berarti kita belum kenal gitu. Kita belum tahu. Kalau misalkan udah ICMP berarti berarti kita udah terkoneksi, udah tahu satu sama lain dan udah bisa saling terhubung, ngasih pesan dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Mudah sekali kan untuk memahami ARP table. Nah gitu teman-teman, jadi kesimpulannya ARP table ini kayak kita tuh ngelihat gimana sih prosesnya, proses dalam pengiriman pesan dari PC satu ke PC lainnya. Ini tuh tugasnya ARP table, yaitu untuk mengirimkan pesan dari PC 1 atau PC berapapun ke PC yang dituju. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian video dari aku. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman.